Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan perilaku kolektif dan gerakan sosial. Dan ada pula anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri atas nama Ayu Lestari, dan selanjutnya ada Rika Anissa Idam, Dea Amanda Wulandari, Erika Udes Rahmasari, dan yang terakhir Sistra Tanodi. Di sini ada 6 poin yang akan kita bahas dalam video ini. Di mana poin pertama ada perilaku kolektif, poin kedua ada perilaku kerumunan, poin ketiga ada faktor penyebab perilaku kerumunan, poin keempat ada faktor penentu perilaku kolektif, poin kelima ada gerakan sosial, dan poin yang terakhir ada faktor penyebab gerakan sosial. Baiklah, selanjutnya di sini materi pertama akan dibacakan oleh saudari Sistra Tanodi. Sistra Tanodi, saya persilahkan. Yang pertama yaitu perilaku kolektif. Perilaku kolektif merupakan suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang. Adapun ciri-ciri dari perilaku kolektif, yang pertama yaitu dilakukan oleh sejumlah orang. Yang kedua, tidak bersifat rutin atau hanya insidental. Yang ketiga, dipacu oleh beberapa rancangan masalah. Yang keempat, bentuk penyimpangan perilaku kolektif. Yang kelima, tindak kenakalan. Yang keenam, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Yang ketujuh, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Dan yang terakhir, penyimpangan budaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu materi kerumunan. Nah, yang dimaksud dengan materi kerumunan yaitu suatu kumpulan manusia sementara yang bertindak secara bersama-sama. Nah, menurut Paul B. Horton, terdapat 3 teori utama yang mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kerumunan. Nah, di sini poin pertama yang mencoba untuk menjelaskan tentang perilaku kerumunannya yaitu teori penyebaran. Nah, yang dimaksud dengan teori penyebaran tersebut adalah menekankan proses psikologis dari pemberi saran dan penanganan atau manipulasi. Dan yang kedua yaitu teori konvergensi. Nah, yang dimaksud dengan teori konvergensi yaitu penekanan pada persamaan sikap para anggota kerumunan. Dan ada pula teori kemunculan norma, yaitu menunjukkan bagaimana suatu norma dalam situasi kerumunan muncul dan berperan dalam membenarkan serta membatasi perilaku. Baik, materi selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab perilaku kerumunan. Yang pertama, anonimitas adalah faktor kebersamaan dengan berkumpulnya individu yang semula dapat mengendalikan dirinya. Yang kedua, keterpaduan adalah orang yang ingin menonton festival musik pop dengan orang yang ingin menonton festival musik rock tentu akan berbeda cirinya. Yang ketiga adalah penularan, penyebaran suasana hati, perasaan atau sikap yang tidak rasional tanpa disadari dan secara relatif berlangsung dengan cepat. Yang keempat, suggestibility adalah mudahnya dipengaruhi rasa tidak berstruktur, tidak adanya pimpinan yang mapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Faktor penyebab perilaku kolektif dapat ditentukan oleh 6 faktor berikut. Yang pertama, situasi sosial. Situasi yang menyangkut ada tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu. Yang kedua, ketegangan struktural. Adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok ketidakpahaman. Yang ketiga, berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum. Misalnya berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama atau penindasan suatu kelompok yang dapat menyinggung kelompok lain. Yang keempat, faktor-faktor yang mendahului, yaitu faktor-faktor yang menunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Misalnya desas-desus isu kenaikan harga BBM yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM. Hal ini dapat memicu kuat sekelompok orang untuk protes. Yang kelima, mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak. Perilaku kolektif akan terwujud apabila khayalak ramai dikomando atau dimobilisasikan oleh pimpinannya. Yang keenam, berlangsungnya suatu pengendalian sosial merupakan hal penentu yang dapat menghambat, menunda, bahkan mencegah kelima faktor di atas. Misalnya pengendalian posisi dan aparat penegak hukum lainnya dari keenam faktor penentu tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perilaku kolektif. Sekian dari saya, terima kasih. Gerakan sosial. Gerakan sosial mencakup berbagai usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk mencapai perubahan atau peningkatan dalam bidang seperti ekonomi, politik, atau lingkungan. Materi gerakan sosial bisa melibatkan konsep-konsep seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, atau pelestarian lingkungan. Contohnya, gerakan sosial termasuk gerakan hak sivil rights di Amerika Serikat atau gerakan lingkungan. Faktor penyebab gerakan sosial. Yang pertama, ketidakpuasan sosial. Adanya ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan, atau diskriminasi dapat menjadi pemicu gerakan sosial. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan dalam struktur sosial atau ekonomi seringkali menciptakan kebutuhan untuk adaptasi yang dapat memicu gerakan sosial sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pemerintah atau kelompok tertentu seringkali menjadi pemicu gerakan sosial yang menuntut perlindungan hak tersebut. Yang keempat, ketidakpuasan politik. Tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, korupsi, atau kegagalan sistem politik juga dapat memotivasi masyarakat untuk membentuk gerakan sosial. Sekianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak karena sudah menonton video kami dari awal sampainya akhir. Nah, di sini kami akan menutup presentasi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.